warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Khidwati, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Masa Kemunduran Islam pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pertama, bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi itu bukan akhir dari khilafah Abbasiyah di sana, tetapi itu juga awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena kota Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya akan khasanah ilmu pengetahuannya, maka para pasukan Mongol melenyapkannya dari bumi yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia. Nenek moyang mereka bernama Alajan Khan yang mempunyai dua putra yang bernama Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Tartar dan Mongol. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Sebagian umumnya, orang-orang Mongol mempunyai watak kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamania yang menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang terbit. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada saat kepemimpinan Yasuki Bahadur Khan. Setelah Yasuki Bahadur Khan meninggal, putranya yang bernama Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapatkan gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Sasaran pertama diarahkan ke Cina. Sasaran selanjutnya diarahkan ke negeri-negeri Islam. Sekitar 10 tahun kemudian, mereka masuk ke daerah Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamazan, Huswain, dan sampai ke perbatasan Irak. Setiap daerah yang dilewatinya, pembunuhan besar-besaran terjadi. Bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak terbentuk lagi. Kemudian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarahnya. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya dipimpin oleh dinasti Ilkhan. Ilkhan adalah gelar yang diberikan oleh Hulagu. Hulagu meninggal pada tahun 1265 Masehi dan digantikan oleh anak-anaknya. Kedua, serangan Timur Lek. Timur Lek yang berarti Timur Si Pincang. Mengapa disebut Timur Si Pincang? Karena kaki kiri sang penakluk pincang sejak lahir. Sang penakluk dilahirkan di dekat Kes pada tanggal 8 April 1336 Masehi atau 26 Syaban 736 Hijriah, dan meninggal di Otras pada tahun 1404 Masehi. Ayahnya bernama Taragai, kepala suku Barlas keturunan Karacar. Noyan yang menjadi menteri dari kerabat Jagatai, putra Genghis Khan. Suku Barlas mengikuti Jagatai
mengembara ke arah barat dan menetap di Samarkand. Setelah Jagatai meninggal dunia, masing-masing amir melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Timur-Lek mengabdikan diri pada Gubernur Transohiana Amir Kasagan. Ketika Kasagan meninggal dunia, datang serbuan dari Tughluk Temur Khan, Monghulistan yang menjarah dan menduduki Transohiana. Timur-Lek bangkit, memimpin perlawanan untuk membela kaumnya yang tertindas oleh Tughluk Temur. Setelah melihat kehebatan dan keberanian Timur-Lek, mereka menawarkan jabatan gubernur di negerinya sendiri. Akan tetapi, setahun setelah Timur-Lek diangkat menjadi gubernur pada tahun 1361 Masehi, Tughluk Temur mengangkat putranya Ilyas Khoja menjadi gubernur Samarkand dan Timur-Lek menjadi wasilnya. Tentu saja itu membuat Timur-Lek menjadi berang. Ia segera bergabung dengan cucu Kasagan dan Amir Husain, mengangkut senjata memberontak terhadap Tughluk Temur. Setelah Timur-Lek meninggal, kedua anaknya Muhammad Jahanegir dan Khalil berperang merebutkan kekuasaan. Khalil pada tahun 1404 sampai 1405 Masehi keluar sebagai pemenang. Akan tetapi, ia hidup berfoya-foya, menghabiskan kekayaan yang ditinggalkan ayahnya. Oleh karena itu, saudaranya yang lain, Syahrukh, pada tahun 1405 sampai 1447 Masehi merebut kekuasaan dari tangannya. Syahrukh berusaha mengembalikan wibawa kerajaan itu. Ia seorang raja yang adil dan lemah lembut. Setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya, Ulugh Bey, pada tahun 1447 sampai 1449 Masehi. Seorang raja yang alim dan sarjana ilmu pasti. Namun, kekuasaannya itu tidak lama. Setelah 2 tahun dia berkuasa, dia dibunuh oleh anaknya yang haus kekuasaan, Abdul Al-Latif, pada tahun 1449 sampai 1450 Masehi. Raja besar dinasti Timuriyah yang terakhir adalah Abu Sa'id pada tahun 1452 sampai 1469 Masehi. Pada saat itulah kerajaan mulai terpecah belah. Wilayah yang luas mulai diperebutkan oleh 2 suku Turki yang baru saja muncul di permukaan, Karakonyunlu domba hitam dan Akonyunlu domba putih. Abu Sa'id pun terbunuh pada saat melawan Uzun Hasan, penguasa Akonyunlu. Ketiga, dinasti Mamalik di Mesir. Jika ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan Mongol, baik itu serangan Hulu Guhan maupun Timur-Lek, negeri itu adalah Mesir, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Karena negeri ini terhindar dari kehancuran, maka persambungan perkembangan dengan masa klasik relatif terlihat, dan beberapa di antara prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik bertahan di Mesir. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Mereka pada mulanya orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah menjadi budak. Mereka dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan
kelompok tersendiri, terpisah dari masyarakat. Oleh penguasa dinasti Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaan pada masa penguasaan ini. Mereka mendapatkan hal istimewa baik dalam karir ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Pada umumnya, mereka berasal dari Kaukasus dan Laut Kaspia. Ketika Al-Malik Al-Saleh meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Tarun Shah naik tahta menjadi sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turan Shah lebih dekat kepada tentara Kurdi daripada mereka. Pada tahun 1250 Masehi, dinasti Mamalik berada di bawah pimpinan Aibak dan Baibars. Mereka berhasil membunuh Tarun Shah. Istri Al-Malik Al-Saleh yang bernama Syajarah Al-Dur, dia juga seorang yang berasal dari kalangan Mamalik. Dia berusaha mengambil kendali pemerintah. Kepemimpinan Syajarah Al-Dur berlangsung selama 3 bulan. Kemudian ia menikah dengan seorang tokoh Mamalik yang bernama Aibak dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya, sambil berharap terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi, segera setelah itu Aibak membunuh Syajarah Al-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. 4. Penyebab kemunduran Islam. 1. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi dengan sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya, dan mereka membiarkan Kristen mempertahankan hukum dan adat mereka selama mereka tidak ada perlawanan senjata. 2. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Ketiga, keterpencil. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri, tanpa ada yang membantu kecuali Afrika Utara. Kesimpulan, lemahnya persatuan umat Islam dapat dijadikan celah oleh pihak lain untuk memundurkan para kaum Islam, baik dari perekonomian maupun politik. Oleh karena itu, umat Islam harus bisa mengubah tata kehidupannya menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.